Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 3, sub 1, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, mata pelajaran yang dibahas adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Subtema 1 memiliki judul Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku. Jadi pada subtema 1 ini akan lebih banyak membahas tentang hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tumbuhan yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat adalah padi. Coba kamu perhatikan halaman 1 pada buku tema 3. Di sana dijelaskan tahap penanaman padi dari benih hingga menjadi beras. Sekarang, mari kita baca bersama dan pahami isinya baik-baik. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama, benih atau biji dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam. Sekam sering juga disebut kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Tetapi karena zaman sudah modern, kebanyakan petani sudah menggunakan alat penggiling padi untuk memisahkan sekam dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang kita sebut sebagai beras. Sekarang, mari kita bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan yang ada di halaman 2 tentang teks tadi. Nomor 1. Apa isi bacaan di atas? Nah, bacaan tadi membahas beberapa hal tentang tanaman padi. Dari tempat mereka tumbuh, daerah penghasil padi di Indonesia, kemudian tahap-tahap penanaman padi dari bibit hingga menjadi beras. Nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Nah, sebab padi merupakan tumbuhan penghasil makanan pokok di Indonesia, yaitu nasi. Nasi berasal dari beras yang sebelumnya ditanam dalam bentuk padi. Karena itu, kebutuhan beras dan padi sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Nomor 3, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Secara umum, padi biasanya tumbuh di sawah pada dataran rendah. Padi juga dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Nomor 4, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Umumnya,
proses pertumbuhan tanaman padi memakan waktu 110 sampai 130 hari. Terakhir, apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, kalau kalian tadi mengikuti dan membaca, gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Selain padi, Indonesia juga memiliki banyak tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Kalau kalian masih ingat, di tema 2 ada singkong yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia. Lalu ada juga sagu dan masih banyak lagi. Di daerahmu juga pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, dan masih banyak lainnya. Tugas kalian sekarang adalah pilih salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, lalu tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya, ya minimal 5, tentang tanaman tersebut. Contohnya, jika kamu penasaran tentang tanaman pisang, kamu bisa membuat contoh pertanyaan, bagaimana proses pertumbuhan pisang? Atau kamu juga boleh buat, apa saja kandungan vitamin yang ada dalam buah pisang? Nah, silahkan kamu buat minimal 5 pertanyaan tentang tanaman yang kamu ingin tahu. Ingat, tugas hari ini membuat pertanyaan, tidak usah kamu buat jawabannya. Yang Bapak nilai adalah bagaimana kualitas pertanyaan yang kamu buat. Ingat, gunakan kalimat yang bagus, yang baku, dan yang baik. Ketika bertanya, gunakan kalimat pembantu seperti kenapa, mengapa, bagaimana, dan yang lainnya. Selamat mengerjakan. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Sekarang, isilah diagram berikut berdasarkan bacaan teks di atas. Diagram ini merupakan 3 tahap utama bagaimana proses pertumbuhan padi. Silakan kamu tuliskan langkah-langkahnya, kemudian untuk lebih menarik, tambahkan gambar sesuai dengan langkah tersebut. Contohnya, langkah pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di air yang mengalir. Nah, untuk gambarnya, kamu bisa gambar biji padi yang berada di dalam karung goni, kemudian sedang dialiri atau disiram oleh air mengalir. Intinya, langkah apa yang kamu buat juga gambar yang mendukung penjelasan dari langkah tersebut. Ada beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Pertama, menjaga bibit padi agar dapat ditanam kembali. Kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, sampah akan menyebabkan banjir. Apabila sawah kebanjiran, maka tanaman padi tidak akan dapat tumbuh. Keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Jika saluran air tersumbat, maka air tidak akan bisa mengaliri tanaman padi yang ada di sawah. Terakhir, agar padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia adalah penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi dan juga beras. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Contohnya, tidak berlebihan memasak nasi agar beras tidak terbuang. Sekarang, coba amati 3 gambar berikut. Di sana, ada daerah pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Landai artinya menurun sedikit demi sedikit, atau bisa dikatakan agak miring dan tidak curam. Sedangkan terjal adalah kebalikannya. Pantai terjal sangat curam dan daerahnya hampir tegak lurus. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Contohnya Pantai Kute dan Pantai Sanur. Selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi
adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Contoh dataran tinggi di Indonesia ada dataran tinggi Dieng dan ada objek wisata di Kintamani, Bali. Terakhir ada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan, seperti perkebunan kelapa dan tebu. Rata-rata kota besar di Indonesia berada di dataran rendah. Nah, sekarang coba perhatikan halaman 6 di buku tema 3. Di sana ada tabel yang menunjukkan 3 daerah yang tadi kita bahas: pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sekarang, coba isi tabel tersebut dengan data-data yang diminta. Contohnya, pantai, kemudian lokasi yang dipilih misalnya Pantai Sanur di Denpasar Selatan. Kemudian, ciri-ciri dari Pantai Sanur mungkin pasirnya berwarna hitam atau menjadi tempat favorit untuk melihat sunrise. Kamu bisa tambahkan ciri-ciri yang lain dari tempat tersebut. Kemudian sumber daya alam. Nah, kamu tuliskan sumber daya alam apa yang paling banyak ada di pantai tersebut. Lalu manfaat. Mungkin Pantai Sanur bisa dijadikan objek wisata. Selain itu, kamu bisa tuliskan lagi manfaat dari Pantai Sanur bagi alam atau bagi penduduk sekitar. Lalu mata pencaharian. Nah, kamu bisa tuliskan mata pencaharian utama penduduk yang ada di sekitar Pantai Sanur itu berprofesi sebagai apa. Lalu kegiatan atau pekerjaan utamanya adalah sebagai apa. Silakan kamu cari informasi tersebut, lalu tuliskan pada tabel. Kemudian untuk dataran tinggi dan dataran rendah, silakan kerjakan dengan cara yang sama. Pilih dataran tinggi yang ada di Indonesia dan dataran rendah yang ada juga di Indonesia. Tuliskan ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, mata pencaharian penduduk yang ada di daerah tersebut. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah dijelaskan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jika ada yang kurang mengerti, silakan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa jaga selalu kesehatan di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.